Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadini. Di sini ingin menyampaikan materi atau informasi seputar pencemaran lingkungan dengan judul dampak negatif pencemaran lingkungan bagi pertanian. Nah, jadi ini adalah materi atau bahasan yang akan kita ulas nantinya satu persatu. Jadi pada bagian pertama ada perkenalan diri, lalu pada bagian kedua ada pencemaran lingkungan, bagian ketiga apa hubungan pencemaran lingkungan dan lahan pertanian, lalu bagian keempat pencemaran tanah dan air bagi pertanian, dan yang terakhir yaitu materi usaha penanggulangannya. Masuk ke bagian pertama yaitu perkenalan diri. Jadi saya perkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadini Nur Arkan dengan NIM 2012111019 di jurusan Agroteknologi kelas 1B di Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung tahun ajaran 2022-2023. Jadi di sini alasan saya menyampaikan materi ini selain untuk memberikan informasi dan juga sedikit pembelajaran bagi kita semua, video ini juga merupakan tugas dari mata kuliah PIP atau Pengantar Ilmu Pertanian oleh dosen pengampu Bapak Ridwan Kusmiadi, STP MSI. Masuk pada bagian kedua yaitu materi pencemaran lingkungan. Jadi apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan atau environment pollution adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Kontaminasi tersebut bisa berasal dari kegiatan manusia ataupun proses alam yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi tidak stabil atau tidak dapat berfungsi dengan semestinya. Masuk pada jenis-jenis pencemaran lingkungan. Jadi apa saja sih jenis-jenis pencemaran lingkungan itu? Yang pertama ada pencemaran air. Pencemaran air merupakan terjadinya perubahan penurunan kualitas air di suatu wilayah perairan seperti laut, sungai, danau, dan juga air tanah. Lalu apa sih penyebab terjadinya pencemaran air? Penyebab terjadinya pencemaran air yang pertama ada pembuangan hasil bekas limbah industri rumah tangga ke perairan. Lalu yang kedua, adanya partikel-partikel tanah di perairan akibat terjadinya erosi. Lalu yang ketiga, penggunaan bahan peledak dan racun dalam kegiatan menangkap ikan. Lalu yang terakhir, ada tumpahnya minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak lepas pantai. Nah, yang kedua ada pencemaran tanah. Apa sih pencemaran tanah itu? Jadi pencemaran tanah atau pencemaran di darat merupakan penurunan kualitas tanah akibat masuknya polutan ke dalam lingkungan tanah berupa zat kimia, debu, panas, suara, radiasi, dan mikroorganisme. Lalu, apa saja penyebab pencemaran tanah? Yang pertama, ada limbah domestik, yaitu limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, dari kegiatan manusia, misalnya berupa sampah basah atau organik yang mudah diurai. Lalu terdapat limbah industri, yaitu limbah padat berupa lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan seperti sisa pengolahan pabrik gula, pabrik kertas, pabrik rayon, plywood, pengawetan buah, dan sebagainya. Lalu terdapat limbah pertanian juga yang biasanya berasal dari pestisida atau DDT, dichlorodiferyl trichlorotana yang digunakan oleh petani untuk memberantas hama tanaman. Lalu yang ketiga, ada pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuk dan bercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer sehingga memunculkan polusi udara. Nah, penyebab pencemaran udara bisa dikarenakan bebasnya karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida atau CO2 ke udara yang dapat berasal dari asap kendaraan, asap pembakaran atau kebakaran, asap rokok, dan asap cerobong pabrik. Lalu adanya asap vulkanik dari aktivitas letusan gunung berapi sehingga dapat menyebarkan partikel-partikel debu ke udara. Lalu yang
Ketiga, bebasnya partikel nitrogen, oksida, dan oksida sulfur ke udara akibat asap dari pembakaran batu bara pada pembangkit listrik atau dari pabrik. Nah, lalu yang terakhir, adanya klorofluorokarbon atau CFC dari hasil kebocoran mesin pendingin seperti kulkas dan AC. Nah, sekarang kita masuk pada bagian ketiga, yaitu apa hubungan pencemaran lingkungan ini dengan pertanian. Jadi pencemaran lingkungan dapat berdampak pada tanah, air, dan juga udara yang mengandung banyak jenis polusi yang menyebabkan wilayah tersebut sudah tidak dapat lagi ditinggali atau digunakan kembali. Nah, misalnya tanah. Tanah merupakan dasar dalam pertanian, atau tanah adalah tempat bertumbuhnya tumbuhan agar dapat hidup dan juga berkembang. Untuk sekarang mungkin metode atau banyaknya jenis metode yang tidak harus menggunakan tanah dalam menanam tanaman seperti hidroponik, namun tetap pada dasarnya tanah tetap menjadi yang utama sebagai tempat bertumbuhnya tanaman. Jadi apabila tanah yang ditinggali oleh tanaman tersebut rusak atau berpolusi, itu merupakan sebuah ancaman bagi mereka, yang seharusnya mereka mendapatkan asupan dan nutrisi yang banyak dari tanah tersebut. Namun malah mendapatkan kandungan zat yang berbahaya yang menyebabkan mereka tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, lalu pada akhirnya mereka akan layu dan juga mati. Jika hal ini terus terjadi di berbagai wilayah lahan pertanian, para petani atau para penanam tumbuhan akan kesulitan untuk melakukan pekerjaannya, seperti gagal panen akan terjadi di mana-mana, kosongnya stok bahan dasar makanan, dan menyebabkan kelaparan di dunia. Sama halnya dengan pencemaran air dan udara. Untuk air sendiri, karena tumbuhan memerlukan air dan hara untuk terus bertumbuh, apabila air yang diserap memiliki kandungan polutan yang berlebih, itu sama saja seperti mereka menyerap racun untuk tumbuh tanaman tersebut, yang menyebabkan tanaman tersebut layu dan mati. Nah, dari hubungan di atas, di bagian keempat ini menjelaskan mengenai pencemaran tanah dan air bagi pertanian. Jadi yang pertama yaitu pencemaran tanah. Di sini disebutkan pencemaran tanah dapat mengurangi tingkat kesuburan tanah. Ya pasti, karena tanah yang tercemar akan mengalami penurunan kesuburan. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, maka tanah akan bersifat tidak fertil atau rusak. Akibatnya, tanah tidak bisa digunakan sebagai media untuk bercocok tanam. Tidak heran jika ada 20 juta hektar tanah yang telah ditinggalkan karena mengalami degradasi. Nah, lalu yang kedua ada menurunkan kualitas hasil pertanian. Seperti halnya penduduk di Lakardowo atau beberapa lahan pertanian penduduk yang terkena imbas limbah pencemaran tanah. Pencemaran tanah bisa menyebabkan berbagai masalah pertanian, salah satunya seringnya gagal panen. Padi atau tanaman budidaya lainnya akan cepat menguning dan mengering, yang berimbas pada gagalnya produksi panen. Hal itu disebabkan kurangnya nutrisi karena tanah semakin rusak akibat kontaminasi oleh limbah. Dan yang terakhir, pencemaran tanah berdampak pada tanah yang bersifat toksik atau beracun. Toksitas tanah sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Tidak hanya itu, hasil pertanian dari tanah yang toksik atau beracun bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan untuk orang atau masyarakat yang mengkonsumsinya. Setelah mendengar penjelasan di atas tadi, di sini kita akan melihat beberapa cuplikan foto-foto mengenai pencemaran tanah yang terjadi saat ini. Nah, setelah melihat cuplikan foto-foto pencemaran tersebut, intinya menjelaskan bahwa bahayanya dampak pencemaran tanah bagi lingkungan dapat berkaitan dengan apa yang akan kita makan, karena sumber makanan yang kita makan berasal dari tanah atau dari hal yang ditanam di dalam tanah. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke pencemaran air bagi pertanian. Jadi pencemaran air bagi pertanian yang pertama yaitu mengganggu kesuburan tanah.
Ini masih ada kaitannya dengan pencemaran tanah sebelumnya karena sama-sama berlangsung di lahan pertanian. Air yang tercemar jelas akan mengganggu kesuburan tanah. Hal ini karena air akan meresap ke tanah yang ada di sebelah kanan atau kiri tanah tersebut. Hal ini berakibat tanah tersebut akan mengandung berbagai zat polutan. Jika tanah tersebut tercemar zat polutan, otomatis tanah tersebut tidaklah subur. Lalu pada bagian kedua, yaitu mengganggu produktivitas tanaman. Bagian ini juga masih serangkaian dengan dampak pencemaran air yang mengganggu kesuburan tanah tadi. Hal ini akan otomatis mengganggu produktivitas tumbuhan. Bagaimanapun, mereka hidup di atas tanah. Ketika tanah yang mereka tempati tidak subur lagi dan justru malah terkontaminasi oleh zat-zat polutan, maka tumbuhan tidak akan produktif lagi. Justru hal ini akan memberikan dampak berupa matinya tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitar tanah yang tercemar tersebut. Sama halnya jika kita menggunakan metode hidroponik yang membutuhkan air yang mengalir, pastinya akan dibutuhkan air yang bersih dalam sistem pengairan tersebut. Nah, di sini kita akan menyaksikan berbagai foto dalam pencemaran air yang terjadi pada saat ini. Setelah kita menyaksikan foto-foto dokumenter banyaknya pencemaran air yang terjadi yang menyebabkan kandungan air tidak dapat lagi dipakai karena sudah sangat berbahaya oleh kandungan limbahnya. Setelah menjelaskan berbagai macam jenis-jenis pencemaran lingkungan baik di tanah, air maupun di udara, balik ke pertanian lagi nih. Selain dampak pencemaran lingkungan bagi pertanian, namun pertanian sendiri itu juga merupakan sumber dari pencemaran tersebut. Mungkin tadi sempat disebutkan di bagian pencemaran tanah, kalau pertanian juga ikut turut menyumbang limbah ke tanah gitu. Jadi misalnya pencemaran air selain dari limbah industri dan segala macamnya yang membuat susah mengairi lahan pertanian sendiri juga memiliki limbah yang merambat pada pencemaran air selain tanah tadi. Misalnya kelebihan pestisida yang memiliki kandungan kimia yang sangat tinggi mengalir ke sumber air, baik air untuk mengairi lahan pertanian maupun air sungai dan sejenisnya. Hal ini masuk pada pencemaran lingkungan pada bagian air. Juga pupuk kimia yang digunakan berlebihan akan masuk ke dalam tanah yang menyebabkan berkurangnya tingkat kesuburan tanah akibat bahan-bahan kimia tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertanian itu sendiri juga turut menyumbang atau merupakan sumber limbah pencemaran. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus di bidang pertanian harus paham betul pemakaian pestisida dan pupuk yang alami dan tidak membahayakan lingkungan sekitar dari masyarakat yang mengkonsumsi hasil pertanian kita. Nah, masuk pada bagian terakhir yaitu usaha penanggulangannya. Jadi pada pencegahan pencemaran tanah ada 4 usaha penanggulangan dari saya, yaitu yang pertama teknik mengekstraksi dan pemisahan. Lalu yang kedua ada teknik menggunakan mikroba atau bioremediasi. Yang ketiga menggunakan pupuk ramah lingkungan, dan yang keempat meminimalisir penggunaan plastik. Lalu yang kedua ada cara pencegahan pencemaran air. Yang pertama yaitu melakukan pengolahan limbah yang benar sebelum dibuang ke sungai atau ke sumber perairan. Lalu yang kedua menjauhkan sumber-sumber polutan dari sumber. Ketiga, melakukan proses reboisasi atau penanaman pohon. Lalu yang keempat, tidak menggunakan pestisida atau pupuk kimia yang berlebihan. Lalu pencegahan yang ketiga yaitu pencegahan pencemaran udara. Yang pertama, mengurangi emisi dengan cara menghemat listrik, terus mengurangi hal-hal yang menyebabkan gas rumah kaca menjadi lebih meningkat. Lalu yang kedua, memilih produk ramah lingkungan. Yang ketiga, melakukan kegiatan reuse dan recycle. Lalu yang keempat, sebelumnya juga melakukan reboisasi atau bercocok tanam. Karena pohon turut membantu untuk menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen agar emisi dari gas rumah kaca tersebut dapat berkurang. Nah, pada bagian usaha agar dapat memiliki pertanian yang jauh dari pencemaran, yang pertama yaitu memiliki lahan tanah yang subur,
bersih, dan jauh dari sumber pencemaran. Misalnya jauh dari jauh dari sungai yang dekat dengan pabrik. Lalu yang kedua, memiliki sumber air yang bersih. Yang ketiga, menggunakan pupuk baik organik maupun non-organik secara tidak berlebihan yang akan membuat tanah menjadi berpolusi. Nah, lalu yang terakhir yaitu memahami segala jenis bentuk pencemaran yang membuat pertanian kita menjadi gagal panen misalnya. Lalu yang terakhir ini ada quotes nih, jadi sayangilah lingkungan seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila banyak sekali kata yang salah atau kurangnya informasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.